Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahri Aditama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang positivisme dan post-positivisme pada mata kuliah Falsafah Kesatuan Ilmu. Nah, sebelum membahas apa itu aliran positivisme dan post-positivisme, di sini kita terlebih dahulu harus memahami apa yang dimaksud dengan paradigma ilmu. Jadi, paradigma ilmu merupakan proses keilmuan yang dimana berfungsi sebagai kerangka, mengarahkan, bahkan menguji konsistensi dari proses keilmuan. Jadi, paradigma ilmu itu dapat dipahami sebagai cara pandang atau kacamata yang digunakan oleh para ilmuwan untuk melihat, memahami, dan meneliti suatu fenomena. Jadi maksudnya gimana? Jadi paradigma ilmu itu sendiri merupakan bagaimana cara individu melihat suatu kebenaran dari suatu fenomena untuk menambah pengetahuan. Yang dimana cara kita melihat suatu fenomena, suatu kebenaran itu banyak alirannya. Nah, paradigma ini berisi asumsi dasar tentang apa yang dianggap sebagai realitas, apa yang benar-benar ada, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, serta nilai-nilai apa yang digunakan dalam penelitian. Nah, nilai-nilai yang digunakan inilah yang menjadi aliran dalam paradigma itu sendiri. Yang pertama, ada positivisme, yang dimana positivisme itu melihat suatu kebenaran itu harus dapat dilihat, dirasakan, diukur gitu. Sedangkan kalau yang kedua itu ada konstruktivisme, yang dimana konstruktivisme merupakan menganggap bahwa suatu kebenaran itu dilihat tergantung dari sudut pandang individu tersebut. Seperti itu, yang mana setelah kita memahami paradigma ilmu, kita akan membahas tentang aliran dalam paradigma ilmu itu sendiri. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada positivisme dan post-positivisme. Nah, sebelum itu kita akan membahas tentang sejarah dari aliran positivisme itu sendiri, teman-teman. Yang dimana positivisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar dari aliran ini yaitu berakar dari paham ontologi realisme yang menyatakan bahwa realitas itu ada dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Maksudnya gimana? Jadi yang disebut suatu realitas itu merupakan hal-hal yang harus dapat dilihat, dirasakan, dan diukur atau dihitung seperti itu. Nah, positivisme ini pertama kali muncul pada abad ke-19 yang diawali oleh seorang sosiolog dari Prancis bernama Auguste Comte dengan buah karyanya yang berjudul The Course of Positive Philosophy dari tahun 1830 sampai 1842. Nah, Comte ini menguraikan secara garis besar prinsip-prinsip positivisme yang hingga kini masih banyak digunakan. Sebenarnya bukan dari Auguste Comte saja teman-teman, tapi banyak sekali tokoh-tokoh dari sosiolog ini yang mengembangkan teori dari Auguste Comte ini sendiri, yang dimana terdapat satu tokoh yang menjelaskan bahwa jika ilmu pengetahuan itu di luar dari kesadaran individu, maka seorang peneliti bisa melakukan eksperimen berupa menanyakan pertanyaan yang ditujukan kepada subjek dengan catatan bahwa seorang peneliti ini harus di belakang layar. Kenapa? Karena dengan tujuan untuk menghindarkan yang namanya bias ataupun subjektivitas sehingga menghasilkan suatu penelitian yang objektif dan dapat digeneralisasikan. Nah, dari prinsip-prinsip Auguste Comte tadi ditetapkanlah bahwa objek pengetahuan ataupun pernyataan-pernyataan ilmu pengetahuan itu harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, dapat diamati atau dapat teramati. Yang kedua, dapat diulang atau dapat terulang. Yang ketiga, dapat diukur atau dapat terukur.
Yang keempat, dapat diuji atau dapat teruji. Yang kelima, dapat diprediksi atau dapat terprediksi. Seperti itu. Nah, lalu apa sih aliran positivisme itu? Jadi, aliran positivisme yaitu aliran yang memiliki cara berpikir yang cenderung objektif dan terstruktur, sehingga peneliti harus menjaga jarak dari objek yang diteliti agar hasilnya netral dan tidak dipengaruhi perasaan atau pendapat pribadi. Hal ini yang tadi sudah dijelaskan juga ya, bahwasannya dalam aliran positivisme ini, seorang peneliti harus berada di belakang layar agar hasilnya itu objektif dan untuk menghindari yang namanya bias ataupun subjektivitas dari si peneliti. Oleh karena itu, metode yang sering digunakan adalah metode kuantitatif seperti survei, eksperimen, dan statistik yang menghasilkan data angka dan dapat diuji ulang. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari aliran positivisme ini. Yang dimana kelebihannya, aliran ini tuh sangat kuat dalam menghasilkan ilmu yang pasti dan terukur. Yang dimana jelas bahwa hasil dari penelitian positivisme ini itu dapat digeneralisasikan dan dianggap mutlak benar 100%. Nah, kekurangannya adalah banyak sekali tokoh-tokoh yang mengkritik karena dianggap kurang mampu dalam memahami hal-hal yang bersifat makna, perasaan, atau pengalaman manusia yang lebih dalam. Oleh karena itu, dari kekurangan-kekurangan aliran positivisme ini, muncullah aliran yang bernama aliran post-positivisme. Nah, lalu apa sih aliran post-positivisme ini? Jadi, secara ontologis, aliran ini bersifat critical realism yang memandang bahwa realita sebenarnya itu memang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam yang dimana dapat dilihat, dirasakan, dan dihitung. Tapi ada satu hal yang mustahil bila suatu realitas dapat dilihat secara benar oleh manusia. Jadi, aliran positivisme ini tuh lahir untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari positivisme, yang dimana jika positivisme itu menyebutkan bahwa hasil penelitian itu mutlak 100% benar, namun dalam hal ini post-positivisme lebih berhati-hati. Dia bahwa gak semuanya itu benar, tapi lebih ke mendekati suatu kebenaran. Jadi oleh karena itu, secara metodologis pendekatan eksperimental ini tuh melalui observasi itu tidaklah cukup, tetapi harus menggunakan metode triangulation, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, dan peneliti dan teori, yang dimana hasilnya itu tuh gak 100% benar, tapi lebih ke mendekati suatu kebenaran. Sehingga kebenaran ini tuh harus selalu diuji, dikritik, dan bahkan bisa dibantah. Ini tuh dikenal dengan prinsip falsifikasi. Jadi ilmu pengetahuan itu dianggap terus berkembang melalui proses mencoba, menguji, lalu memperbaiki kesalahan. Jadi dari aliran post-positivisme ini menganggap bahwa semuanya itu tidak 100% benar, tetapi lebih ke mendekati suatu kebenaran. Selanjutnya ada perbedaan aliran positivisme dengan aliran post-positivisme, yang dimana terdapat dua perbedaan, yang dimana terdiri dari cara pandang dan metode penelitian. Dalam cara pandang, positivisme itu lebih percaya bahwa kebenaran bisa ditemukan secara pasti dan 100% mutlak melalui data yang objektif dan dapat diukur. Sedangkan cara pandang dalam aliran post-positivisme ini menganggap bahwa kebenaran sebenarnya itu memang ada, tetapi manusia tidak bisa mengetahui secara mutlak karena selalu ada saja kemungkinan kesalahan atau keterbatasan dalam penelitian. Nah, yaitu perbedaan yang selanjutnya ada perbedaan yang kedua, yaitu dari metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam aliran positivisme itu cenderung sangat mengandalkan metode kuantitatif seperti eksperimen dan statistik, dengan tujuan yaitu menemukan hukum-hukum baru dan untuk digeneralisasikan. Sedangkan dalam post-positivisme ini sebenarnya dia masih sama dengan menggunakan metode
eksperimen dan statistik menggunakan metode ilmiah, tetapi dalam penggunaannya hal ini lebih fleksibel. Ia mengakui bahwa peneliti tidak bisa sepenuhnya netral. Peneliti dalam melakukan hal ini perlu adanya interaksi dengan objek yang diukur. Tetapi tetap harus memperhatikan sisi objektivitasnya untuk meminimalisir yang namanya subjektivitas ataupun bias. Sehingga hasil penelitian ini perlu terus diuji, dikritik, dan bahkan bisa saja dibantah agar mendekati suatu kebenaran. Jadi, kesimpulannya adalah paradigma keilmuan adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan ilmuwan untuk memahami dan meneliti suatu fenomena. Dari paradigma ini muncul berbagai aliran seperti positivisme dan postpositivisme. Positivisme ini menekankan bahwa ilmu harus didasarkan pada fakta yang bisa diamati dan diukur secara objektif, sehingga kebenaran dianggap bisa ditemukan secara pasti. Sedangkan postpositivisme ini mengkritik hal tersebut dengan menyatakan bahwa kebenaran memang ada, tetapi tidak bisa diketahui secara mutlak 100%, karena pasti adanya keterbatasan manusia dan kemungkinan kesalahan dalam penelitian yang dilakukan. Perbedaan utama dalam keduanya itu terletak pada tingkat keyakinan terhadap kebenaran, yang dimana positivisme bersifat pasti dan baku, sementara postpositivisme ini lebih terbuka, kritis, dan menganggap ilmu sebagai proses yang terus berkembang. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Bye-bye.